kepercayaan yang Tuhan berikan. Kami tahu kami terbatas, tapi Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk menjadi tidak terbatas. Tuhan, kepada Allah yang kami sembah, di mana kerajaan-Mu tidak pernah tergoncangkan oleh keadaan apapun di muka bumi ini. Kami menyembah Engkau sebagai Khalik langit dan bumi. Kau yang menciptakan kami dengan begitu dahsyat dan ajaib. Kau yang merancangkan kami untuk menjadi segambar dan serupa denganmu. Biar Engkau dipermuliakan dalam semua yang kami katakan, kami perbuat, kami lakukan. Apa yang kami pikirkan, biar itu sepadan dengan Engkau. Jangan sampai Tuhan, hari-hari kami Tuhan tidak menjadi segambar dengan Engkau. Biar semua yang baik yang Tuhan sudah rencanakan boleh jadi. Dimuliakanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dalam semua area kehidupan anak-anak-Mu. Umat-Mu merendahkan diri Tuhan pada malam ini memohon berkat firman-Mu. Dalam hal tentang persisten, Roh Kudus akan berbicara, memberikan kami kekuatan untuk kami melakukan terus semua panggilan yang Tuhan sudah taruhkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang mendengar kami taklukkan pikiran kami dalam pikiran Kristus. Dan kami berdoa biar Roh Kudus sendiri yang akan berdaulat, damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kami, memberi kami ketenangan. Terima kasih Bapa, berbicaralah, tanami kami dengan benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan pada malam ini. Izinkan saya share screen untuk bisa membagikan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Judulnya adalah kegigihan. Bapak Ibu bisa lihat? Ya, bisa lihat dengan jelas. Bisa lihat ya, oke. Terima kasih. Kegigihan ya, persisten. Persisten artinya adalah kegigihan. Ya, kegigihan bisa menjadi karakter yang saleh atau yang salah. Sekali lagi, kegigihan bisa menjadi karakter yang saleh atau yang salah. Sangat ditentukan dari tujuannya. Jadi giginya gigi untuk apa gitu ya. Misal jika anak terus-menerus minta es kepada orang tuanya sampai nangis-nangis dan berguling-guling, padahal dia sedang batuk, itu adalah contoh kegigihan yang salah. Jika suami yang sudah beristri gigih mengejar wanita lain, itu artinya sedang menyusahkan dirinya terhadap kegigihan yang salah. Ya, sebaliknya jika suami dengan giginya mencintai istrinya, bahkan sampai terluka dan terhina demi untuk kelangsungan pernikahannya, itu adalah kegigihan yang saleh. Atau seorang ayah yang gigih mencintai anaknya sampai korban perasaan dan harta, itu hati Bapa yang gigih membela anaknya. Jadi nanti kita bisa bedakan ya, kegigihan yang mana yang ada dalam kehidupan kita, dan kegigihan mana yang kita harus jalankan dalam kehidupan ini. Definisi kegigihan terkait erat dengan daya tahan dan ketekunan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu endurable dan perseverant. Ya. Kegigihan mengacu pada melanjutkan tugas meskipun sulit sampai akhirnya tujuannya tercapai. Kegigihan berfokus pada sebuah pencapaian. Ya, fokus single minded ya. Kegigihan mengatasi situasi yang sulit melalui tekad yang kuat. Kegigihan yang diarahkan oleh iman kepada Tuhan bertahan seumur hidup. Kegigihan yang berasal dari hati Tuhan tidak keras kepala, tetapi mudah dibentuk dan diajar. Ada orang gigih tapi bandel gitu ya, keras kepalanya gitu ya, udah dikasih tahu terus aja jalan. Nah, itu kegigihan yang salah, bukan dari Tuhan. Nah, ada seorang tokoh di Alkitab. Ini saya ambil cerita tentang seorang perempuan, karena kegigihan banyak kali kita belajar dari ibu kita ya. Ibu-ibu kita yang mencintai kita, yang gigih membela kita, bahkan sekalipun ditinggal oleh suaminya, dia tetap gigih gitu membela anak-anaknya. Ada seorang ibu juga di Alkitab namanya Hana, ibu Samuel. Ya, dalam tokoh-tokoh di Alkitab banyak contoh tentang kegigihan, contoh kegigihan dalam doa.
Mama Nabi Samuel, yaitu Hana, mandul, dihina oleh madunya Penina, sampai ia nangis di hadapan Tuhan seperti orang mabuk. Dan akhirnya Tuhan bukakan kandungannya. Bukan hanya Samuel yang lahir, tetapi adik-adik Samuel 5 anak dilahirkan darinya. Coba kita buka Alkitab kita ya. Saya ada tertulis sudah ada di PowerPoint. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Nggak gampang ya, di madu itu nggak gampang. Ya, saingan kecantikan, ya, mencari kasih sayang dari suami, mereka akan berusaha segala macam untuk mencari perhatian suaminya. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Perkataannya seperti itu, Elkanah kepada suaminya, tapi dalam kenyataannya nggak semudah itu. Elkanah lebih menyayangi Penina. Kenapa? Dari anak-anak yang sudah diberikan oleh Penina, itu memberikan sebagian hartanya yang lebih besar kepada Penina dan anak-anaknya. Korban-korban juga diberikan lebih. Dan juga bukan hanya itu, dari sisi harta yang dibagikan, korban yang dibagikan, tapi juga dari sisi sakit hati yang ditimbulkan oleh Penina karena mengejek terus gitu ya. Kita bisa bayangkan perempuan kalau nyinyir gitu ya, seperti apa kepada satu rumah, pada istrinya yang lain, kepada madunya. Satu sama lain berantem. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saking pedihnya, dia menangis terseduh-seduh kepada Tuhan. Gigih dia berdoa kepada Tuhan, memohon bukakan kandungannya. Kemudian ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hati dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ya, dia persistent prayer, dia berdoa sampai nangis gitu ya. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Ya, dia meyakinkan dirinya, Tuhan mendengar doanya, dia berdoa mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Doa yang sungguh-sungguh, menangis, gigih gitu untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan.
dan Tuhan membukakan jalan. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Samuel diberikan kepada Tuhan, Samuel given to the Lord. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasannya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Itu lihat komitmen Hana untuk membayar nasarnya, menyerahkan Samuel yang sudah dikaruniakan Tuhan. Ya, seperti Abraham merelakan anaknya dipersembahkan pada Tuhan. Hana pun menyiapkan dirinya, mempersiapkan anaknya untuk diserahkan kepada Tuhan. Persisten harus dimulai dengan doa. Ya, kita sudah belajar, nah, kita akan lanjutkan. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanya dia dan dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku demi Tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi persisten, ya, kita belajar dari seorang wanita yang persisten. Dari seorang wanita yang persisten akhirnya melahirkan anak laki-laki yang persisten. Ya, kita lihat ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Perhatikan, ibunya terus menggait dia walaupun cuma setahun. Ya, tetap menuntun, tetap memperhatikan. Ya, setiap tahun ibunya membuat dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Jadi kalau boleh dibilang tuh kalau ada baju polisi gitu ya, dikasih baju polisi gitu ya, supaya anaknya nanti jadi polisi. Nah, seperti itu juga ibunya Samuel menyiapkan baju imam gitu, supaya anak itu terus dengan panggilan dia terus bertumbuh dengan panggilan dia. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Ayat 20. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Perhatikan, apa akibat dari persisten, dari doa yang sungguh-sungguh dan komitmen berkorban. Ya, persisten itu tidak menyayangkan nyawa, tapi memberikan nyawanya buat Tuhan. Ya, anaknya dipersembahkan, akibatnya siapa yang tidak menyayangkan nyawanya akan mendapatkan nyawanya. Ya, kegigihan yang bukan untuk egonya, sekali lagi saya ulang, kegigihan yang bukan untuk egonya. Ya, kalau tadi anak kecil yang nangis minta es, itu kegigihan untuk egonya. Seorang laki-laki yang sudah beristri menginginkan perempuan lain, itu ke ego untuk dirinya. Tapi ego yang bukan untuk dirinya, persisten, kegigihan yang bukan untuk dirinya, itu diberkati Tuhan. Dikaruniakan 5 anak pengganti dari Samuel yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kita lihat Samuel akibatnya. Perhatikan, bandingkan dengan anaknya Imam Eli. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Berkata Eli yang bilang, sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang menjadi perantara baginya?
tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Perhatikan, ini yang membedakan Samuel ya. Samuel tidak terjebak dengan makan makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, kalau Hofni dan Pinehas kan ngambil lemak yang dipersembahkan kepada Tuhan, diambil. Jadi jatahnya Tuhan mereka tidak hormati. Mereka merendahkan korban kepada Tuhan. Mereka mencuri korban yang seharusnya buat Tuhan. Yang seharusnya dibakar, tapi mereka ambil dan mereka makan. Tapi Samuel ini berbeda ya. Dia gigih. Dari seorang ibu yang gigih melahirkan seorang anak yang gigih. Tapi Samuel muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya, dia disukai Tuhan dan disukai oleh manusia karena kehidupan yang persisten. Rahasia keberhasilan ibunya dimulai dari kemandulan ibunya. Ibunya nangis di hadapan Tuhan di bait suci. Ibunya bernasar kepada Tuhan, jika punya anak akan diserahkan kepada Tuhan. Kemudian Samuel lahir dan setelah disapi, Samuel diserahkan kepada Imam Eli bait suci menjadi pembantunya. Setiap tahun orang tua Samuel datang mengunjungi dan mendukung pekerjaan Samuel dengan memberinya baju. Ya, ini yang kita bisa lihat, seorang yang persisten, seorang yang gigih untuk mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya buat anak-anak. Lanjut. Rahasia Samuel, tidak ikut mengambil makanan yang disembahkan untuk Tuhan. Ini persistennya Samuel ya. Tidak malas. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya di 1 Samuel 1 dan 2, tengah malam Tuhan berbicara, dia bangun. 4 kali Tuhan berbicara, dia bangun. Walaupun dia masih kecil, dia nggak tahu siapa yang panggil dia. Dia pikir Imam Eli. Tapi dia bangun. Sampai yang keempatnya, sebelum masuk keempat, diingatkan Imam Eli bahwa itu adalah Tuhan. Dan itu pun dia bangun. Rupanya Tuhan berbicara menegur Eli. Yang menarik adalah Samuel pun menyampaikan. Samuel berani jujur menyampaikan teguran Tuhan kepada Imam Eli. Padahal Eli adalah orang tua yang membesarkan. Dia tahu di atas semuanya Tuhan yang mempunyai kehidupan. Jadi dia menyampaikan, karena memang ditanya oleh Eli, Tuhan bicara apa? Dan Samuel berani jujur. Walaupun sebenarnya tadinya Samuel kalau kita baca, dia enggan mau menyampaikan, dia sungkan gitu. Tapi dia sampaikan itu berita itu. Akhirnya dia sampaikan, dia berani jujur. Terus Samuel lebih hormat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Akibatnya Samuel yang masih muda semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. 1 Samuel 2 ayat 26. Jika orang tidak menyayangkan nyawanya untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan nyawa orang itu. Artinya kemuliaan diberikan kepada orang itu. Nah, kita juga belajar dari sebuah tokoh yang persisten. Ya, yang gigih di dalam doa-doanya. Jadi persisten harus dimulai dengan doa. Ya, kegigihan dengan kekuatan manusia sia-sia. Seorang yang gigih dimulai dengan doa. Karena kegigihan itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Secara manusia kita nggak mampu di tengah tekanan yang berat. Kita lihat ya di dalam 1 Tawari 2 ayat 55, namanya Yabes. Dan kaum-kaum para ahli surat yang diam di Yabes, rupanya Yabes itu akhirnya menjadi sebuah tanah ya. Kenapa dia bisa punya tanah ya? Ialah orang-orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukati, mereka itu orang Keni keturunan Hamat, bapak keluarga Rekab. Saya mau tekankan adalah diam di Yabes, ada sebuah tanah yang namanya tanah Yabes. Mulainya dari 1 Tawari 4 ayat 9, karena itu silsilah yang saling berhubungan, yang sama-sama dari suku Yehuda, dari anak dari Yehuda. Nah, Yabes ini lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10, Yabes berseru-seru kepada Allah katanya. Kita baca sama-sama ya, ini biar menjadi doa kita juga. 1, 2, 3. Kiranya engkau, sama-sama ya kita berdoa sama-sama, ucapkan dari ayat yang ke-10 ini. 1, 2, 3. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, hingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Perhatikan bahwa Yabes artinya penyakitan, bahasanya gitu. Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Sakit gitu, sakit menjadi nasib dia. Aku telah melahirkan dia dengan sakit. Ya, diberi nama Yabes gitu kalau bahasanya.
penyakitan gitu ya. Kamu akan nasibnya penyakitan gitu, karena ibunya sakit sekali sampai dinamain tuh Yabes gitu. Coba bayangkan, destiny dia itu dekat dengan penyakit gitu. Ya, namanya sampai dinamain penyakit gitu ya. Nah, perhatikan, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Artinya, kegigihan mencari Tuhan untuk membalikkan nasib, itu akan membawa kehidupannya akan menjadi berubah, menjadi persisten. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sampai akhirnya dia punya tanah yang luas, tanah Yabes gitu ya. Dan kita akan lihat lagi, Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Awalnya ibunya mengalami penderitaan yang luar biasa. Yabes dinamakan oleh ibunya penyakitan, sakit gitu ya. Yabes dikucilkan oleh karena namanya, karena anak-anak teman-temannya pasti aneh dengan namanya. Kesakitan gitu ya. Ya Yabes kesakitan gitu. Masa manggil kesakitan gitu ya. Yabes gigih berdoa kepada Tuhan dan akhirnya semua yang baik ditambahkan kepadanya. Ya, nasib tidak akan menghalangi orang yang gigih mencari Tuhan. Kita lebih lanjut. Jadi alur kegigihan yang menghasilkan, langkah pertamanya adalah panggilan. Ya, panggilan Tuhan buat Samuel. Kemudian dia praktekkan dan dia tekuni sampai akhirnya dia disukai Tuhan dan disukai oleh manusia. Begitu juga Yabes. Ya, dia memenuhi panggilan Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Dan dia mempraktekkan, terus mengucapkan semua yang baik, ya, mempercayai Tuhan. Dan dia tekun akhirnya berhasil. Kita lihat ya, panggilan jangan ikut-ikutan. Kita harus pikirkan dan kita doakan. 2 Petrus 1 ayat 10 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, kita lihat panggilan itu, di dalam panggilan itu terkandung talenta. Ya, misalnya panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, dibekali sama Tuhan, dikasih talenta untuk bisa melayani Tuhan dengan cara apa? Misalnya Pak Obed dengan talenta kedokteran, ya, medis, ya, dengan hikmat dari Tuhan, seperti Bezalel dan Oholiab, ya, Keluaran 36 ayat 1. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Oholiab, dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Ayat 2, lalu Musa memanggil Bezalel dan Oholiab, dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang bergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Jadi ada panggilan, ya, Tuhan taruhkan panggilan, Tuhan taruhkan talenta untuk melengkapi panggilan itu. Nah, masing-masing dari kita punya talenta apa? Ya, kita harus mengerti Tuhan memanggil kita dan membekali kita dengan talenta. Nah, yang berikutnya adalah kita harus latihan, ya, praktek. Ya, harus dipraktekkan. Kalau panggilan dikasih talenta, jangan didiem. Ada orang yang dikasih 1 talenta, ada orang yang dikasih 2 talenta, ada orang yang dikasih 4 talenta, 5 talenta. Apakah kita bisa kembangkan? Ya, apapun talenta itu, hasilnya jangan bilang begini, dia mau dikasih talentanya banyak ya, dia bisa mimpin pujian, dia bisa main musik, dia bisa manajemen, bisa organisasi, dipakai di masyarakat. Sekalipun mungkin kita hanya cuma bisa ibu rumah tangga, ibu rumah tangga, atau mungkin seorang supir atau seorang karyawan gitu. Tapi kata Tuhan apa? Jika setia melakukannya, maka Tuhan mengatakan, hai hambaku yang baik dan setia. Yang 2 talenta sama perkataannya dengan yang 5 talenta, yang bisa mengembangkan 2 talenta jadi 4 talenta, yang 5 talenta jadi 10 talenta. Sama-sama dikasih hadiah, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi kita harus latih, kita harus kembangkan talenta itu. Ya, ayat 1 Korintus 9 ayat 27 mengatakan, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya.
Supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Jadi setiap dari kita punya pertandingannya masing-masing. Jangan sampai karena keadaan-keadaan sulit gitu ya, saya nggak mau, saya males gitu, saya khawatir gitu ya, nggak mau latihan. Harus praktekkan, jangan pernah ragu untuk sesuatu yang baik. Ya, ada contoh John C. Maxwell, ya, dia waktu memulai cell group gitu ya, dia mendengar bahwa ada sebuah kegerakan rohani di Korea Selatan, di Seoul, bagaimana sel-sel grup membuat pertumbuhan gereja begitu meledak, luar biasa. Dan kemudian waktu dia pergi ke sana, kemudian dia bawa program itu ke gerejanya, karena dia seorang pendeta. Kemudian dia mulai dengan 30 kelompok sel. Setahun kemudian tinggal sisa 3 kelompok sel. Dia kemudian berpikir kenapa bisa begini, dan dia tidak berlama-lama, dia mengambil hikmah dari semuanya itu, dia berlatih. Dia melatih, bukan hanya dia berlatih, tapi dia melatih kepemimpinan dia kepada pemimpin-pemimpin sel. Dia undang, dia siapkan ratusan pemimpin sel. Bukan hanya 10-20, tapi ratusan yang itu dia yang terpanggil, ayo datang, dilatih selama 2 tahun. Praktek ya, praktis gitu, bagaimana untuk memulai sel ya, dari para pemimpin gitu, mereka kumpul dulu, latihan. Memang karunianya John C. Maxwell memang mengajar, dan akhirnya setelah diajar selama 2 tahun, dibuka lagi program yang kedua, dan akhirnya berhasil program cell group itu. Nah, memang perlu praktek ya, nggak cukup cuma program kita terapkan dan kemudian tanpa kita melatih diri kita. Ya, kita harus latihan dulu, kita harus melatih. Ya, saya percaya semua dari kita punya talenta, ya. Tapi kalau kita ngelatih, Bro Cia Joli ini pintar nyanyi, ya. Dia pintar main musik, dan dilatih, dipraktekkan di dalam nyanyi gitu ya. Dan saya tahu ada masing-masing dari kita punya kepemimpinan yang berbeda-beda. Jadi dalam perusahaan, di dalam rumah tangga ada sesuatu yang bisa diturunkan kepada anak. Tapi itu harus dipraktekkan. Ya, jangan terjebak dengan hanya jenius, tapi dibutuhkan latihan kerja keras. Ya, ada seorang yang bernama Chia, ya, pemusik Chia. Dia bilang begini, yang penting jenius, ya, bukannya usaha. Tapi sebenarnya kebalikan dengan apa dalam kehidupan dia. Ya, memang Chia memiliki beberapa gelar dari Harvard, katanya. Ya, gelar pertamanya adalah sarjana psikologis. Dia lulus magna cum laude dengan penghargaan tertinggi. Ia juga memiliki 2 gelar master, satu untuk sejarah sains dan satu lagi psikologi sosial. Dan terakhir saat menyelesaikan PhD untuk perilaku organisasi dan psikologi di Harvard, ia juga mendapatkan PhD di bidang musik. Selain dari gelar itu, dia juga dapatkan hasil manggungnya dia di Body Conservatory untuk menunjukkan piano dan pedagoginya. Ya, dia berhasil dan dia pernah tampil di Carnegie Hall, selain di Lincoln Center, Kennedy Center, dan dalam pertunjukan di istana untuk memperingati kepresidenan Uni Soviet. Waktu ditanya, apa yang penting buat kamu, jenius atau usaha, latihan gitu? Dia bilang jenius. Tapi sebenarnya dia nggak konsisten. Kenapa? Dia ngomong begini. Waktu ditanya, saya bertanya kepada ini dalam sebuah buku yang ditulis, teman-teman boleh baca bukunya. Ini dari buku di Grit ya, Grit. Apakah kebaca? Grit yang ditulis oleh Angela Duckworth ya. Di halaman 30 di situ ditulis. Ya, saya rasa mungkin berbakat, ujar Chia. Namun saya rasa lebih dari itu, saya sangat mencintai musik, sehingga saya berlatih 4 hingga 6 jam sehari sepanjang masa kanak-kanak saya, sampai di perguruan tinggi. Walaupun dia menjalani kelas dan kegiatan yang padat dengan berbagai pelajaran, bukan hanya musik, ia menyisihkan waktu untuk berlatih piano dengan durasi yang hampir sama. Jadi betul ia berbakat, tapi ia juga pejuang. Ketika berlatih piano, saya membayangkan diri saya di panggung di depan banyak penonton. Saya membayangkan mereka bertepuk tangan.
Jadi latihan itu penting, walaupun betul katanya jenius, tapi akhirnya kenyataannya di hidupnya sendiri adalah latihan. Memang logikanya nggak masuk. Logikanya nggak masuk, yang saya maksudkan adalah begini. Jika kita bilang saya tidak tertarik dengan rupa fisik, tapi lebih kepada kebaikannya. Lalu ketika kita harus memilih siapa yang akan kita kencani, kita memilih yang cantik, bukan yang baik. Nggak nyambung gitu. Kenyataannya, kita akan berusaha untuk mencari yang terbaik ya waktu sebelum kita menikah. Ya, bukan yang cantik, karena yang cantik terbatas gitu. Tapi si C ini nggak konsisten dengan kenyataan bahwa dia sebenarnya berlatih untuk bisa menjadi berhasil. Nah, begitu juga ada sebuah contoh tentang bagaimana seseorang berlatih dalam kehidupannya. Ya, kalau teman-teman suka baca buku Richard Branson, ya, I Like Virgin gitu ya, dia mendirikan sebuah perusahaan namanya Virgin. Dia menuliskan sebuah tulisan di bukunya bahwa antara entrepreneur dan intrapreneur, dia bilang begini, pada waktu dia pergi ke sebuah kepulauan yang sekarang jadi Virgin Island, ada tertulis di bandara itu tulisan belonger, ya, penduduk asli, dan non-belonger, bukan penduduk asli, sehingga pendatang dapat mengetahui akses masuk dan keluar. Istilah penduduk asli adalah sangat berguna, karena jika sebuah bangsa menganggap dirinya penduduk asli, bukan hanya tinggal di pulau ini, tetapi timbullah kesetiaan yang jauh berbeda. Oleh karena dari situ mengingatkan bahwa dari tempat itulah kita berasal, sehingga usaha kita bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Bagaimana jika perusahaan memiliki penduduk asli dan bukan pegawai? Apakah panggilan kita satu sama lain akan berbeda di konteks yang berbeda? Jadi kalau kita punya perasaan, tentunya kita menginginkan orang-orang yang bekerja di perusahaan kita akan bela sungguh-sungguh perusahaan kita. Bukan hanya pegawai yang cuma hanya mencari upah. Ya, kalau di Alkitab dibilang, aku tidak mau gembala upahan, tapi gembala yang sungguh-sungguh berani memberikan darahnya buat domba-dombanya. Jika ada istilah entrepreneur adalah orang yang memulai dan mengorganisasikan perusahaan komersial baru, dan biasanya mengandung risiko besar, itu entrepreneur. Tetapi ada julukan intrapreneur, adik dari entrepreneur, yaitu pegawai yang mendapatkan kebebasan dan dukungan finansial untuk menciptakan produk, pelayanan, dan sistem baru yang tak harus mengikuti rutinitas atau protokol kesehatan. Jadi, entrepreneur-nya si Richard Branson, tapi ada intrapreneur, orang-orang yang diberi kepercayaan untuk memulai sebuah produk yang baru di Virgin, perusahaan Virgin. Nah, kemudian perusahaan membutuhkan entrepreneur untuk memulainya, tapi untuk menumbuhkan perusahaan menjadi sehat dibutuhkan intrapreneur yang mengendalikan proyek-proyek baru dan menjelajahi arah baru dan tak terduga bagi pengembangan bisnis. Contoh Virgin Island, perusahaan transportasi dunia dan sedang membangun bisnis tempat tinggal di Mars, sedang menciptakan kursi mahal. Masalah ini selama 15 tahun sudah diwacanakan, tetapi terbentur pada masalah desain yang muncul dan spesifikasi kabin upper class-nya. Tetapi ada seorang desainer, intrapreneur yang ngotot meneruskan proyek ini namanya Joe Ferry, sehingga akhirnya berhasil menjadi impian banyak perusahaan transportasi. Joe membuat perusahaan jauh di depan pesaing dan membuat jutaan penumpang berbaring dengan senang. Bagaimana membebaskan kekuatan intrapreneur seperti John? Kuncinya adalah memungkinkan mereka mengejar target atau visi mereka sendiri, artinya berlatih. Ya, praktekkan. Kalau memang kamu punya ide, kamu praktekkan. Kasih kepercayaan. Jadi sesuatu ide kalau nggak dipraktekkan, itu akan menjadi sia-sia. Panggilan, talenta yang tidak dipraktekkan akan menjadi sia-sia. Nah, disitulah kebijakan seorang pemimpin, memberikan kesempatan-kesempatan jatuh bangun yang dipercaya. Sama kita punya anak-anak juga. Ya, kita nggak bisa kaku, kamu harus A, B, C. Mungkin dia mau melakukan A, tapi kenyataan dia lakukan B. Disitulah butuh kesabaran kita. Untuk terus menjaga ritme latihan dia sampai dia memenuhi target A-nya dia. Nah, ini ada tantangan CEO kalau di perusahaan, membina dan menciptakan sekelompok intrapreneur yang nantinya akan tumbuh menjadi entrepreneur masa depan. CEO seharusnya adalah Chief Enabling Officer.
Seorang pemimpin harus memudahkan orang-orang di bawahnya berlatih sehingga mereka nantinya bukan hanya entrepreneur, nanti akan jadi entrepreneur berikutnya. Ya, anak-anak kita pun sama. Ya, kalau kita kasih kesempatan mereka berlatih, jatuh bangun, kasih kepercayaan kepada mereka, mereka akan meneruskan 100 kali lipat dari apa yang kita bisa lakukan. Nah, kalau anak-anak kita merasa pemilik belonger, mereka akan berusaha dengan setia mengembangkan produk-produk itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita ada di dalam bisnisnya Tuhan, kalau kita tahu keluarga kita adalah punyanya Tuhan, kalau kita tahu pelayanan adalah pekerjaan Tuhan, kalau kita tahu bahwa semua yang kita kerjakan adalah ibadah kita kepada Tuhan, maka kita akan berusaha untuk gigih dengan semua pencapaian-pencapaian kita. Kita nggak mudah menyerah. Kalau dalam keadaan sulit, kita nggak mudah menyerah, karena kita tahu ini bisnisnya Tuhan. Ya, kita akan berusaha, karena kita adalah warga negara kerajaan surga. Kita nggak selamanya di muka bumi. Selama saya dikasih kesempatan di muka bumi, saya akan memberikan yang terbaik. Ya, jatuh bangun boleh ada. Ya, Amsal 24 ayat 6 mengatakan, jika orang benar 7 kali jatuh, maka 7 kali dia akan bangun. Ya, apapun keadaan kita, karena kita tahu ini bisnisnya Tuhan, kita akan persisten, sungguh-sungguh. Ya, sebagai seorang pemilik kerajaan surga yang Tuhan sudah wariskan dalam kehidupan kita. Ya, jadi mari kita lakukan bagian kita masing-masing. Ya, latihan dan kegigihan. Kegigihan sepanjang kita menyembah Tuhan dengan benar, maka kita akan menjadi serupa dengan Dia yang gigih. D-nya huruf besar ya mestinya. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, orang yang punya agama, katanya orang yang punya Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, semakin menyerupai dengan Tuhan. Jadi aneh kalau dia dekat dengan Tuhan, tapi jadi berantem, jadi ribut, ngata-ngatain orang fasik, berarti Tuhannya juga perang gitu ya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mencintai sampai mati, bahasa bukan hanya terluka. Ya, kita seringkali mencintai istri kita, disinggung dikit kita marah-marah gitu ya. Tapi Tuhan mencintai kita sampai terluka, sampai mati. Dan bisa nggak kita tetap gigih seperti Tuhan? Kalau kita sering dekat sama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan menjadi serupa dengan gambar. Yesaya 40 ayat 28 mengatakan seperti ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Mari kita baca bersama-sama ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada sebuah kegairahan, walaupun mungkin BBM naik gitu ya, kondisi berubah gitu di muka bumi, tapi Tuhan tidak pernah berubah, kasihnya tetap sama buat kita. Dan Dia Tuhan bukan hanya tahun 2022, Dia jauh sebelum 2000, tahun 2000 Masehi, ribuan tahun, 6000 sebelum Masehi, Dia ciptakan bumi ini dan Dia tolong kita semua. Ya, sampai hari ini umatnya tidak pernah terlantar, Tuhan peliharakan. Jadi bisa nggak tetap gigih seperti Tuhan mencintai kita? Kegigihan, mungkin kita dibenci semua orang oleh karena nama Tuhan, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, ia akan selamat. Amsal 4 ayat 25, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Tuhan mau kita tetap konsisten, ya, endurable, ya, kita terus daya tahan kita terus kuat gitu ya, dan tekun. Ya, doa saya bukan hikmat gitu seperti Nabi Raja Salomo yang dikasih kekayaan karena hikmatnya. Saya belajar, orang punya kekayaan bisa jatuh, orang punya kepintaran bisa jatuh. Satu yang membuat dia, yang karakter yang tidak dipunyai adalah ketekunan, kegigihan. Jadi kiranya setiap dari kita berdoa, karena Tuhan menghargai kesetiaan kita, kegigihan kita. Tuhan bilang, hai hambaku yang baik dan setia.
Selain memang kita mengerjakan dengan excellent, baik gitu, tapi juga Tuhan menantikan kesetiaan kita, kegigihan kita, sampai pada waktunya Tuhan datang kepada kita semua. Hai, kamu hambaku yang baik dan setia. Tuhan menolong kita untuk terus gigih dengan semua hadiah-hadiah yang Tuhan akan berikan dengan kegigihan kita, bahwa Tuhan akan sediakan yang terbaik dalam perjalanan hidup kita. Tuhan menolong kita semua. Ada ayat-ayat lain yang terakhir yang saya akan bacakan, ayat 36 sampai 40. Ini menarik sekali. Ya, orang-orang yang sudah lebih dahulu dari kita, mereka menaruhkan tongkat estafet itu kepada kita. Kalau kita nggak menjalankan kegigihan panggilan itu dengan sungguh-sungguh ikut berlari, maka semua yang sudah dikerjakan orang-orang terlebih dahulu akan menjadi sia-sia. Mari kita baca ayat 36 dari Ibrani pasal 11. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita ikut berlari dalam tongkat estafet iman yang mereka sudah berikan kepada saya dan saudara, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Begitu besar amanat kegigihan itu, kamu jalanin terus. Seperti saya juga sudah lakukan panggilan saya. Saya mengerjakan panggilan saya. Saya sekarang taruh tongkat itu kepada kamu. Lari. Ya lari sedemikian rupa. Jangan nengok kiri, terus kerjakan bagian kamu. Keadaan memang boleh sulit. Ya, tapi panggilan Tuhan terus kerja. Ya, kalau Rasul Paulus bilang, dalam pertandingan iman, kita terus ayo latih tubuh kita sampai kita bisa memenangkan pertandingan ini. Tuhan Yesus memimpin kita semua untuk meneruskan tongkat estafet yang sudah dimulai oleh orang-orang yang lebih dahulu dari kita. Tuhan Yesus menolong. Mari kita akan datang kepada Tuhan, mohon berkat dari Tuhan. Saya tidak tahu apa pergumulan teman-teman semua di tempat ini. Dan itu tidak mudah, saya tahu. Semua dari kita punya tantangannya masing-masing. Tapi kiranya Tuhan menolong kita masa-masa sulit ini untuk terus persisten, gigih. Ya, gigih, ya saya nggak tahu mungkin pasangan kita ya sedang lagi sakit, mungkin ya. Bisa nggak kita gigih terus menolong mereka untuk bisa kembali sehat? Saya nggak tahu, mungkin ada anak kita yang mungkin ada masalah. Bisa kita gigih, mungkin setiap anak ada pergumulan masing-masing, tapi ada anak yang mungkin yang butuh pertolongan kita lebih daripada yang lain. Bisa kita gigih gitu. Bisa nggak kita juga gigih menghadapi rekan sekerja kita yang mencengkelkan kita, untuk tetap bisa memberikan cinta kita, untuk tetap bisa menyayangi mereka walaupun mereka mencengkelkan. Ya, menaburkan yang baik dalam kehidupan ini, bukan menaburkan yang buruk. Bisa kita gigih dalam perjalanan hidup kita, tetap bekerja dalam masa-masa sulit, yang mungkin yang kita tabur tidak sesuai dengan yang kita tuai, tapi kita terus menabur, dan perhatikan Tuhan tidak pernah berhutang buat saya dan saudara. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berhutang buat saya dan saudara. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Ya, semua dari kita, Tuhan menolong kita semua untuk bisa melakukannya. Mari kita Bapa kami dalam surga, Kau sayang kepada anak-anak-Mu, Kau menghargai, Kau bangga kepada anak-anak-Mu, Kau sangat menyayangi kami dengan semua perjuangan kami. Kau akan terus menolong kami, Kau akan memimpin kami sehingga kami bisa memenangkan pertandingan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami berlatih Tuhan, sementara orang-orang perusahaan di luar sana terus berlatih, jangan sampai kami sebagai anak Tuhan yang jelas destiny kami, pada kekekalan kami nggak berlatih. Teruslah Tuhan, tolong kami untuk berlatih, walaupun itu mencurahkan segenap tenaga, pikiran, perasaan kami korbankan. Tapi tolong kami bisa terus berlatih, itu tidak stop. Dan kami tekun menjalankan perjalanan iman kami. Sehingga semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada satupun yang gugur, semua digenapi. Seperti Samuel, tidak ada satupun setiap perintah Tuhan, firman Tuhan yang gugur, semua digenapi. Karena Samuel menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Dari seorang ibu yang persisten, Samuel terus persisten, terus melakukan bagiannya.
gigih membela kehormatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua dari kami, apa yang kami kerjakan, biar kami bisa menjaga nilai-nilai kekudusannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari apa yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam perjanjian darah-Mu yang tetesan darahnya tidak akan pernah sia-sia. Dan pertolongan Roh Kudus kami akan berhasil dengan pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Saya serahkan kembali kepada pemimpin. Ya, terima kasih Pastor. Ya. Firman-Nya yang sangat mendasar bagi kita, dan menurut saya itu juga membuat fondasi yang dibangun dalam kehidupan kita mungkin agak dibongkar, sehingga kita benar-benar mengerti malam hari ini tentang fungsi kita sebagai laki-laki, fungsi atau siapa kita sebenarnya diukur dari daya tahan kita, gitu ya. Jadi sejauh ini apakah ujian, pencobaan atau apapun yang kita hadapi sampai saat ini itu masih bisa membuat kita bertahan atau tidak, gitu ya. Nah, firman Tuhan sudah menjawab kita malam hari ini, dan saya pastikan bahwa firman-Nya ialah iya dan amin. Namun ada hal yang mungkin kita mau bertanya kepada Pastor, bertanya kepada kita semua, mungkin ada yang di antara kita untuk bisa menjawab. Dan hari ini memang sengaja tidak ada break room, namun kita isi dengan waktu yang ada ini dengan tanya jawab, supaya kita semua punya kesimpulan yang sama nantinya, bahwa bagaimana seorang laki-laki itu memiliki daya tahan yang luar biasa untuk menyelesaikan setiap permasalahan kehidupannya sendiri maupun keluarga yang ada di sekelilingnya. Malam hari ini, Pastor, ada pertanyaan yang sudah masuk juga ke saya, Pastor. Ya. Ya, yang pertama, untuk teman-teman juga kalau ingin bertanya, silakan aja masukkan di kolom chat. Mudah-mudahan waktu kita juga nanti bisa leluasa untuk bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua ya malam hari ini. Dan yang pertanyaan pertama nih, Pastor, jika kita sudah banyak doa namun tidak terkabul, jadi doanya udah banyak nih ceritanya, Pastor, Ya. namun tidak terkabul, apakah doa yang dinaikkan bertele-tele atau doanya kurang gigih? Nah, jadi kayaknya yang bertanya ini nanya, gigih itu harus terus-menerus bertele-tele atau bagaimana gitu ya. Dan yang pertama itu, yang kedua, tadi Pastor bilang orang kaya, orang pintar bisa jatuh, gitu ya. Namun satu yang dia kurang adalah kegigihannya. Apakah ini berarti orang gigih pasti tidak akan pernah jatuh? Wah, ini permainan kata yang luar biasa ini, Pastor. Ini apakah orang gigih pasti tidak akan pernah jatuh, atau sebenarnya orang gigih pun bisa jatuh, namun dia tetap akan bangkit dan naik lagi. Nah, bangkit dan naik lagi. Nah, permasalahannya bangkit dan naik lagi itu seperti apa juga, Pastor? Jadi ada dua pertanyaan itu, mungkin Pastor jawab dulu yang pertama mungkin ya, karena yang kedua nanti saya akan ulang lagi supaya lebih mengerti lagi pertanyaannya seperti apa. Waktu dan tempat, Pastor, silakan. Terima kasih Pak Erwin. Pak Erwin, saya ingatnya yang kedua, nanti yang satunya tolong ingetin. Oke, good. Jadi orang persisten justru karena dia, kita kan belum pernah hidup di muka bumi, baru kali ini kita hidup di muka bumi kan dalam masa hidup kita. Iya, jadi dan ada banyak lagi, kali yang nggak mau lagi. Jadi
Jangan kita jadi orang tua juga, kita belajar jadi orang tua. Bukan hanya anak yang belajar jadi orang tua gitu ya. Jadi banyak kali saya juga mengalami pergumulan, kegagalan, kejatuhan, gitu ngurus anak gitu. Tapi kan itulah yang membedakan kita, waktu jatuh kita bangun lagi. Itulah yang dinamakan kegigihan. Oke. Kalau jatuh tidak bangun lagi berarti nggak gigih ya, Pastor? Nggak gigih, betul. Oh, oke, itu sederhananya. Saya punya teman ya. Saya pernah sampaikan juga. Dia mulai usaha 1 gagal, 2 gagal, 3 gagal, 4 gagal, 5 gagal, bolak-balik mulai usaha gagal lagi, mulai usaha baru gagal lagi, ke-6 gagal lagi, ke-7 gagal lagi, terus dia setahun gagal, setengah tahun gagal. Terus dia berusaha 10 kali usaha, 10 kali gagal. Yang ke-11 Tuhan berkati dia. Wow. Dia bilang begini ke saya, kalau bangun rumah 1,5 meter katanya fondasi, bangun ruko 1 meter atau 2 meter. Tapi kalau saya lagi digali fondasinya berpuluh meter kata dia. Mau bangun hotel, mau bangun gedung kata dia, digali terus. Betul sekarang. Dia jadi salah satu orang yang punya harta 1 T lebih. Oh. Dan dia sumbang, dia donatur sekolah, Tunarsarapan, dia donatur gereja, dia donatur. Dia cerita begitu. Jadi orang jatuh, orang persisten itu bukan nggak pernah jatuh, justru karena sering jatuh dia bangun lagi, dia belajar lagi, dia belajar lagi. Ya, jadi kita boleh aja jatuh gitu ya, namanya juga kita belum pengalaman gitu. Nggak apa-apa. Ya, kalau seorang ayah itu kalau ngelihat anaknya jatuh, ayo semangat. Ya, papa bangga sama kamu terus latihan gitu ya. Terus yang penting Tuhan ada bersama dengan kita, nggak apa-apa. Itu proses dalam kehidupan dewasa. Oke, ya jadi orang percaya atau orang yang gigih dengan tingkat kepercayaan yang tinggi pun sekalipun itu juga masih bisa jatuh gitu ya. Jadi memang kalau belum jatuh dan nggak bangkit lagi itu berarti nggak gigih, gitu ya. Dan untuk yang pertanyaan selanjutnya, Pastor, yang tadi yang pertama, ini orang udah gigih, Pastor. Dia sudah melakukan banyak hal dan dia juga sudah berdoa, gitu bahasan. Dan dia sudah banyak berdoa dia. Jadi kegigihannya mungkin tidak hanya dia mengerjakan atau seperti tadi Pastor bilang bergerak gitu ya. Jadi tidak hanya bergerak, dia juga sudah berdoa nih. Nah, namun halnya ada kesan doanya itu karena gigih ya, gigih itu seolah-olah bertele-tele gitu, sehingga apakah itu salah, Pastor? Ya, jadi kalau kita baca gitu ya, kegigihan itu seperti seorang yang tekun berdoa, seorang janda gitu. Perumpamannya dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan ya. Ini doanya luar biasa. Lukas 18 boleh nanti yang bisa buka Alkitab di share screen. Lukas 18. Bro Edmund bisa share Lukas 18 ayat berapa, Pastor? 1 sampai ayat 8. Ayat 1 sampai dengan 8. Ya, saya cari dulu ya. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ya. Ya. Oke. Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ya. Ya, silakan baca. Oke, saya share screen ya. Ya. Oke, silakan. Silakan kalau ada teman yang bersedia membaca. Oke, Pastor Elisa saya yang bacain. Ya, Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ya. Ya. Oke, yuk. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun.
Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ya, terima kasih Pak Sujono. Jadi jangan sampai kita menolong Tuhan gitu ya, dengan cara kita gitu. Ya, kita berpikir karena Tuhan nggak beraction gitu ya, goyang action aja gitu ya, kita menolong Tuhan. No, sabar aja dulu, sabar. Dan kesabaran itu nggak mudah, ya gampang teman-teman ya, jangan main menolong Tuhan gitu. Tuhan nggak perlu tolong, justru kita yang sedang diajar oleh Tuhan, sabar aja ya. Percaya Tuhan tuh matanya lagi ngeliatin kita, matanya menjelajah seluruh bumi. Adakah orang yang punya iman gitu? Walaupun belum melihat sekarang, tapi dia yakin Tuhan akan menolong dia. Tetap percaya, jangan jemu-jemu. Yes. Nah, jadi tidak ada yang doa kembali untuk jadi sia-sia ya Pastor. Amin. Karena Tuhan itu maha mendengar, dia maha tahu, maha mulia, maha segalanya lah. Jadi tidak ada satu kesempatan pun yang Tuhan tidak lihat dalam kehidupan kita untuk kita connecting with God. Ya, jadi kita kalau kita berhubungan dengan Tuhan, saya yakin Tuhan orang itu kok yang ditunggu oleh Tuhan ya. Bagaimana manusia menjalin hubungannya lagi dengan Tuhan? Karena dari awal manusia sudah jatuh sehingga Tuhan rindu sebenarnya untuk kita terus berhubungan dengan Tuhan yang sementara ini kita sepakati mungkin lewat doa ya Pastor ya. Ya. Jadi untuk teman-teman juga yang lain nih, ayo di sini ada pastor kita, narasumber kita yang ya saya yakin urapannya juga melampaui kita mungkin. Jadi hikmat dan pengetahuan akan memenuhi kita malam hari ini. Silakan untuk teman-teman yang enduronya sudah mulai turun atau kekuatannya sudah mulai digoncangkan oleh pemikiran-pemikiran tertentu, silakan yuk kita bertanya dan kita malam hari ini kita sharing untuk kita sama-sama dipenuhi atau memiliki kesimpulan yang sama tentang bagaimana kita mempunyai karakter yang tidak tergoncangkan. Ada yang lain teman-teman? Pak Hendra Gunawan mungkin? Belum ada, Pak Erwin. Belum ada ya. Semio El Sazo. Semeon. Semeon ini anak pertama saya lagi di Bandung. Oke. Makanya kok saya jadi mikir waktu bacanya, Pastor. Hai Sam. Hai. Thank you, Nak. Ya. Dimulai dari saya dulu, Pastor. Ya. Laki-laki itu memang dikuasai oleh pikirannya. Hampir berapa ratus % mungkin ya. Ada yang orang bergerak melalui pemikirannya, melalui kesimpulan dari apa yang sudah dia pelajari atau apa yang menjadi pengalamannya, Pastor. Jadi pengalamanlah yang menjadi guru untuk memampukan dia bertahan sampai saat ini. Nah, pengalaman yang dikelola itu, Pastor, apakah itu menjadi sesuatu yang teguh atau yang kuat untuk mencapai cita-cita yang dimaksud? Ya. Katanya kan pengalaman adalah guru yang terbaik ya Pak Erwin. Yes, betul. Ya, jadi Tuhan mengizinkan segala sesuatu, Roma 8 ayat 28, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi jangan berpikir bahwa keadaan kok jadi jelek gitu ya. Pasti mendatangkan kebaikan. Mungkin kita belum melihat itu.
Jadi pengalaman-pengalaman itu akan mendewasakan kita, makin kita mempercayai Tuhan dalam masa-masa sulit kita. Gitu. Bahwa ada kebaikan di dalam masa-masa sulit. Ya, jadi jangan pernah merendahkan rencana Tuhan dalam kondisi sulit kita ini. Tuhan bukan asal gitu ya. Tuhan bukan asal. Dia curahkan darahnya buat saya dan saudara. Dia nggak asal. Dia sayang kepada kita. Jadi kalau ada masa-masa sulit, cari hikmatnya. Apa ya? Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Ya, pengalaman itu akan membentuk kita untuk semakin kita dekat sama Tuhan. Ya, Tuhan bukakan jalan-jalan dalam masa-masa sulit kita. Gitu. Karena ada kebaikan. Gitu. Ya, kadang kita nggak ngerti. Kenapa saya harus ngalamin seperti ini? Kenapa saya harus, waktu kita jalan, itu ya, justru dengan begitu saya jadi diberkati Tuhan. Kalau nggak begitu, wah saya pusing gitu, malah bahaya di depan saya. Tapi dengan kejadian itu, saya bisa Tuhan hindari gitu. Ya, mungkin buat kita itu, kenapa mesti begitu sih? Kenapa mesti begitu? Kita belum ngerti. Tapi kalau udah waktu berjalan, bahasanya kalau orang cinta gitu ya, waktu yang akan menguji cintanya, gitu ya. Wah, mantap. Ya, waktu yang akan menguji ya. Ya, Pastor. Oke, jadi pengalaman yang disertai dengan ucapan syukur itu akan menjadi pengalaman yang sangat-sangat meyakinkan untuk kita terus melangkah maju ya, Pastor. Ya, amin. Amin. Jadi sertailah pengalaman kita dengan ucapan syukur, karena dari situlah ada inspirasi yang keluar. Ya. Nanti harus apa kita selanjutnya? Jadi pengalaman itu memang berbicara, tetapi tidak menuntun kita kepada tujuan tanpa kita mengucap syukur terlebih dahulu di dalamnya. Nah, satu lagi Pastor, ini ada yang WA juga ke saya nih. Pastor, keinginan hati nih, pikiran hati kita ingin sebenarnya gigih nih Pastor. Benar, setelah dengar firman ini ya, beserta dengan janji-janji Tuhan dan penyertaannya yang tidak pernah lalai dalam kehidupan kita, ketetapan-ketetapan Tuhan yang sudah disampaikan tadi itu, kita ingin jadi gigih nih Pastor. Cuma ada pertanyaan begini, nih Pastor. Karena kita sering dengar juga orang berhasil bukan tidak pernah gagal. Jadi ibaratnya ada orang berhasil karena hoki gitu. Kan? Nah, terus namun dari kegagalan berkali-kali dan dicoba terus-menerus nanti suatu saat akan berhasil. Ini yang tidak hoki nih. Maksudnya bukan hoki ya. Tapi dia berusaha gitu. Ada orang yang melakukan sedikit tetapi dia membeli keuntungan yang besar misalnya. Tapi ada orang yang perlu bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan yang besar, gitu kan? Namun permasalahannya kenyataan orang yang bekerja terus itu suka energinya juga sudah habis nih, Pastor. Jadi ada orang membandingkan ini orang hoki nih. Ada orang hoki yang tiba-tiba wah, kok dia berhasil gitu ya. Tapi ada orang yang kerja udah setengah mati gitu ya. Bahkan udah tinggal 1/10 kali. Dan itu belum berhasil gitu, Pastor. Nah, hikmat apa yang nanti kita bisa temui apabila kita diperhadapkan dengan permasalahan seperti ini, Pastor? Ya, kita tahu ya, ada orang yang kuat. Nih orang nih beton bahasanya, kuat gitu nanggung sesuatu gitu ya. Tapi ada Tuhan juga tahu kemampuan kita. Anak Allah turut bekerja dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan disesuaikan dengan kekuatan kita. Ya, jadi kalau Tuhan masih izinkan gitu dalam proses, ya sabar aja. Tapi ada orang yang mungkin sekali berhasil karena Tuhan juga mungkin tahu keterbatasan dia. Jadi Tuhan itu tahu anak-anaknya sebatas kekuatannya di mana gitu. Oke, paham saya, Pak. Jadi maupun itu orang yang bekerja keras ataupun orang hoki, hasilnya tetap akan diuji ya, Pastor? Iya, akan diuji. Ya. Jadi hasilnya akan diuji. Mana yang hasilnya mempermuliakan nama Tuhan, mana yang hasilnya malah mempermalukan nama Tuhan. Nah, jadi masalah hoki dan tidak hoki, masalah orang kerja keras,
atau tidak kerja keras, kita lihat hasilnya. Begitu ya, Pastor? Ya kadang juga Apakah kadang kita juga nggak tahu sih ya. Kita mungkin kelihatannya dia nggak kerja keras, tapi kan kita nggak pernah tahu juga jungkir balik. ada hal itu juga, Gitu. faktor X yang kita nggak tahu ya, Pastor. Iya, kita nggak pernah tahu juga. Kadang kita ngelihat permukaannya dia berhasil gitu ya. Iya, Tapi iya, iya. oh, itu teman saya itu yang dia cerita. Ada temennya di luar negeri karena krisis ekonomi mau pulang nggak bisa. Anaknya sekolah di luar negeri. Dia punya uang $2.500, segitu-segitunya hidup dia. Tapi cintanya dia tuh luar biasa sama Tuhan. Dia buktikan, temennya minta bantuan, dikasih. Dia punya anak, tapi dia kasih semua. Karena nggak habis pikir logikanya gitu. Yes, betul. Nggak habis mikir loh, masa sama keluarga kamu lebih belain orang. Karena nggak habis pikir. Tapi Tuhan lihat loh imannya dia. Diberkati Tuhan luar biasa sekarang. Yes, praise the Lord. Jadi jangan pernah merendahkan rencana Tuhan dalam hidup kita karena masalah-masalah kita. Yes. Setia aja dengan panggilan kita, ya Nah, pemberian kita. Tuhan tuh nggak pernah utang gitu ya. Iya. Bekerja gitu ya. Ya. Tuhan nggak pernah utang. Sekali lagi kita yang malah berutang sama Tuhan gitu. Oh, banyak, Pastor, banyak Ya, banget. banyak utang. Tuhan nggak pernah berutang. Kerjakan bagian kita. Ya. Oke. Tuhan tolong kita. Ya. Jadi orang yang berkarakter teguh adalah orang yang mengerti panggilan Tuhan. Ya. Begitu ya, Pastor? Ya. Jadi kalau jangan ngaku kita punya karakter, tapi kita nggak ngerti panggilan Tuhan apa yang ada dalam diri kita. Nah, panggilan Tuhan itu ya memuliakan nama Tuhan, itu aja. Mungkin beda-beda di kita, tetapi ujungnya bagaimana kita memuliakan nama Tuhan lewat panggilan yang kita terima dari karakter yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Ada lagi nih, Pastor, Pak Freddy di kolom chat. Bagaimana apabila seorang gigih di jalan yang salah? Waduh, ini orang ngotot nih kayaknya gitu kan. Udah salah tapi dia gigih gitu. Di jalan yang salah tanpa disadari olehnya. Oh, tanpa disadari olehnya. Yang ternyata bukan kehendak Tuhan atas hidup dia, tetapi dia tidak menyadarinya, bahkan kegigihannya itu membuat dia semakin jatuh, semakin dalam, bahkan bisa menyalahkan kegigihan itu dan membuat dia bertahan di jalan yang salah. Mohon masukannya, Pastor. Ya, sekali lagi ada banyak teman-teman yang punya hikmat untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Izinkan saya untuk menjawab. Dan kalau ada yang kurang, tolong dilengkapi. Jadi, kalau udah jalannya salah itu ya, jangan diterusin. Keadaan akan semakin memburuk. Cepat bertobat. Sehingga kasih karunia Tuhan ngalir. Karena kalau enggak, bukannya dekat sama Tuhan, tapi semakin susah hidupnya. Itu dibilang gigi yang salah. Gitu. Dan gak mudah untuk berbalik, itu kadang gengsi. Gitu. Dan itu jadi tantangan buat kita semua untuk teachable and changeable. Kegigihan itu mau dibentuk, mau diajar. Bukan kegigihan yang dablek, nggak mau diajar. Gitu. Jadi itu butuh kerendahan hati. Karena Tuhan itu sayang. Seperti seorang ayah sama anaknya. Ditegur itu bukan karena dia benci. Kan dia pengen yang terbaik buat anak. Ya. Dia bangga dengan anaknya. Tapi kalau anak itu salah, dia sedih. Nah itu jadi cepatlah berubah. Karena Tuhan juga nggak bisa tolong kalau anak itu nggak mau nolong dirinya sendiri. Oke. Cuman ini Pastor pertanyaannya, dia gigih dan dia gigih, memang dia gigih. Cuman dia nggak tahu itu kesalahan, Pastor. Ya dikasih tahu. Oh, dikasih tahu ya. Dikasih tahu, temennya harus kasih tahu. Ya. Oke. Kan dia nggak tahu, karena nggak tahu dia kan buta mungkin ya. Jadi mesti dikasih terang gitu, biar dia ada lampu, ada terang. Gelap namanya, gelap kan dia nggak bisa beda teman atau istri atau bukan istri kan nggak ada beda. Kalau gelap itu dia tabrak aja gitu.
Dan kita berharap yang kita berharap orang yang memberitahu itu dipenuhi oleh Roh Tuhan tentunya, Pastor. Ya, sehingga kebenaran itu akan ditempuh gitu oleh orang yang dianggap salah itu ya. Bukan kebaikan tapi kebenaran. Karena Roh Kudus itu kan menginsafkan dan menuntun kepada kebenaran. Nah, saya berharap orang yang memiliki kemampuan untuk menegur dipenuhi oleh Roh Tuhan juga tentunya. Bukan untuk menghakimi ya. Iya, bukan menghakimi. Selanjutnya, Pastor, bagaimana seorang di kolom chat juga, bagaimana seorang schizofren menghadapi perjuangan dengan kegigihannya. Nah, di sini saya nggak tahu siapa orang ini, Pastor, karena saya belum pernah baca bukunya. Kira-kira Pastor tahu tentang hal ini? Ya, schizophrenia itu kan dia ingin jadi orang lain ya. Yes. Kalau dia ingin jadi orang lain, nanti dia nggak memahami panggilan dia. Ingin menjadi orang lain sehingga dia tidak memahami panggilan yang ada dalam dirinya. Iya, talenta dia apa gitu, dia karunianya. Dia akan mengembara jadinya. Pindah kerja dari satu tempat ke tempat lain gitu. Karena dia ya itu. Maksudnya ini nggak ada jati diri atau gimana, Pastor? Dia nggak ada jati diri kan. Si schizofren itu kan dia mau jadi orang lain. Pastor, schizofren itu adalah penyakit kejiwaan di mana ada gangguan dalam hormon di kepalanya sehingga dia halusinasi. Dia bisa dengar suara, dia bisa melihat sesuatu tapi nggak ada. Tapi itu karena hormon di otaknya itu ada gangguan. Ya, Pak Vincent. Ya, jadi dia bisa jadi kayak Soekarno gitu ya. Mungkin bisa jadi apa yang dia dalam pikiran dia. Gitu. Dia bisa ada hidup di dua dunia yang berbeda. Jadi artinya kayak dia melihat sesuatu yang bagi dia nyata, kayak sekarang saya ngomong sama Pastor Elisa, nyata, tetapi sebenarnya nggak ada, orang lain nggak lihat. Saya lagi ngomong-ngomong Pastor misalnya gitu di mata saya. Iya. Saya nyata banget, jelas banget gitu. Tetapi orang lihat, yang lain nggak, yang normal lihat nggak ada orang. Tapi saya tetap percaya bahwa ada kok di depan mata saya jelas gitu. Nah, itu dalam hal itu ada nggak secara psikologis yang bisa menyembuhkan, Bro Vincent? Secara teori dikatakan memang harus minum obat seumur hidup. Ya, dan itu harus minum obat seumur hidup. Dan itu kadang-kadang minum obat itu membuat gangguan halusinasinya berkurang, tetapi mengganggu fungsi yang lain juga. Jadi kemampuan berpikirnya juga ditekan. Wow. Begitu. Cuman memang harus konsultasi sama psikiater sampai ketemu obat yang pas, dosis yang pas, dan dia bisa kembali fungsi. Tetapi kembali fungsinya nggak bisa 100% seperti orang normal, karena dia akan punya daya fungsi yang kurang kira-kira 20-30%. Dan dia nggak boleh terlalu stres. Oke. Dan ini menurut kita semua, apakah ini merupakan suatu kesalahan atau memang apa istilahnya, takdir atau memang apa ini? Hal-hal yang kayak begini gitu. Menurut kita semua ada yang bisa jawab nggak? Sementara sebelum Pastor nanti akan menyimpulkan. Psikofrenia itu Pak, kadang-kadang Tuhan menyarankan yang indah. Karena kalau kita lihat, ada salah satu penerima Nobel Matematik itu, dia psikofrenia berat. Tapi dia menyadari itu, dan dia dibantu oleh keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Sampai dia akhirnya bisa menerima Nobel di bidang matematik. Saya lupa namanya, tapi saya pernah baca. Jadi saya rasa semuanya itu memang ada beratnya. Tapi kalau salibnya manusia nggak mudah lah. Hidup jadi manusia itu nggak mudah. Ya, bagian dari kita. Jadi, tapi semua itu pasti kalau orang yang takut akan Tuhan ada rencana yang baik. Oke. Ada beberapa orang bahkan ngomong Abraham itu seorang psikofrenia. Bagaimana bisa orang cuma dengar Tuhan doang suruh korbanin anak? Tapi sekali lagi, ya itu kata orang di luar Tuhan ya ngomong gitu ya. Abraham psikofrenia kali. Tapi kenyataannya Abraham sampai hari ini dia itu menurunkan orang-orang yang luar biasa. Kita ini termasuk keturunan Abraham. Nggak ada Abraham, nggak ada Semitisme, nggak ada Kristenan. Oke. Gitu. Oke.
Jadi seperti ada cerita di Alkitab juga ya mengenai orang cacat sedang dari lahir, orang yang sudah memiliki kekurangan sejak lahir. Tapi di situ Tuhan bilang, biarkan itu terjadi, lihat nanti nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Jadi kita juga nggak bisa menjudgment ya mungkin Pastor ya, itu sesuatu hal yang baik ataupun yang buruk gitu ya. Tapi dalam melihat kebenaran untuk yang situasi seperti ini Pastor, seperti orang yang buta sejak lahir gitu kan, ada kekurangan dalam tubuh sejak lahir, iman kita itu untuk melihat seperti itu seperti apa Pastor? Jadi ini kalau teman-teman pernah nemuin para orang tua, semakin tua itu mereka ada demensia gitu ya, terus pikun gitu ya, nggak tahu siapa anaknya gitu. Nah seperti gitu tuh ngadepinnya gimana sih? Saya alami, saya ngerawat orang tua demensia gitu. Kadang dia melihat yang aneh-aneh gitu. Oke. Tapi kenyataannya kan nggak begitu. Misalnya ada rayap gitu ya, ada binatang gitu deket sama dia gitu. Dia kan orang tua saya bersih, orangnya resik banget. Jadi kalau gitu jadi dia tertekan gitu dengan pikiran itu gitu. Tapi kan dengan kehadiran kita, nggak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa pasti saya ngerasain. Dia tahu ada yang ngejagain dia. Yes. Jadi love to never fails. Kasih itu nggak pernah gagal. Kehadiran kita dibutuhkan buat mereka. Kesempatan itulah kita ada. Kesempatan itulah Tuhan mau kita ada bersama dengan mereka. Oke. Jadi jawaban untuk mendatangkan atau untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi di sekeliling kita dengan melihat banyak kekurangan pada orang lain itu adalah kasih. Ya. Karena kasih itu menutupi segala sesuatu. Ya, jadi tidak ada yang kurang atau tidak ada hal yang menurut saya itu juga Pastor yang dikaruniakan atau turun dalam ke dunia ini dengan kekurangan yang ada. Karena ciptaan Tuhan itu udah jelas sempurna. Cuman variasinya yang otak kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu baik atau benar gitu. Tapi semua sempurna di mata Tuhan karena semua juga ditebus oleh Tuhan. Gitu ya. Jadi bagi kita adalah untuk melihat hal-hal seperti itu, kasih akan menjadi jawaban bagi kita semua. Jadi berharap kepada kita semua yang apabila menemukan hal itu, tanamkan kasih yang bisa memperbaiki banyak hal gitu. Jadi menurut saya seperti itu juga Pastor. Jadi terima kasih nih atas pemikiran tentang kasih di balik karakter yang kuat adalah kasih juga menjadi sesuatu hal yang penting dalam menyikapi segala apa yang di outside kita atau di luar daripada diri kita. Nah, Pastor, kalau kita kegigihan itu kan orientasinya adalah hasil ya, Pastor. Sorry, apa? Kegigihan itu orientasinya akan mendapatkan sesuatu hasil gitu ya. Nah, hasil itu memang ada yang sifatnya 1 tambah 1 adalah 2, Pastor. Nah, ada juga hasil yang 1 tambah 1 tiba-tiba jadi 4, Pastor. Atau kita sebut dengan mukjizat atau miracle gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman orang Kristen itu sebenarnya kegigihan yang dimaksud adalah hasil yang terukur atau hasil yang tidak terukur, Pastor. Kalau kita baca tadi di Ibrani itu kan ada orang yang katanya hidup di gua-gua gitu ya. Ya, betul. Yang digergaji gitu. Jadi ukurannya relatif ya. Jadi buat saya di mana Tuhan izinkan itu terjadi, disitulah dia harus belajar gigih. Bahkan seperti Sadrak Mesak Abednego, sekalipun Tuhan nggak menolong saya tetap percaya sama Tuhan. Oh. Sekalipun udah sampai titik seperti itu.
sekalipun pohon ara tidak berbuah gitu Iya. ya Pastor. Iya. Pohon anggur tidak menghasilkan gitu. Iya. Betul sekali. Namun tetaplah Engkau Tuhan. Itu karakter itu kalau sudah menyentuh hal itu udah pasti kuat ya Pastor. Iya, jadi dia bukan lagi. Jadi cintanya tuh udah, ya itu dibilang Tuhan Yesus tuh cintanya sampai mati gitu. Nggak masuk akal pencipta mengasihi ciptaannya sampai mati, nggak masuk. Iya, Tapi iya. cintanya udah luar biasa gitu. Itu yang, nah kita bisa diuji nggak kalau lagi keadaan susah gitu, kita tetap percaya sama Tuhan. Gitu. Ya. Oke. Yang lebih otentik lagi, Pastor. Saya ingin tanya, Pastor. Jadi gini, kalau mobil dia akan maju terus kalau diisi oleh bahan bakar dan struktur lainnya lah. Tapi rata-rata orang kan bahan bakar ya, BBM gitu. Dia akan maju terus gitu kan. Bahkan dia punya kekuatan juga untuk mundur sepanjang bensinnya juga ada. Jadi bensin itu penting, Pastor, untuk dia melangkah terus maju dan memiliki horsepower seperti apa bensin juga menentukan. Nah, jadi untuk kegigihan ini, Pastor, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya di posisi gigih ini yang real aja ya, Pastor, maksudnya kegiatan atau rutinitas kita apa yang kita harus lakukan supaya kita nggak pernah atau tidak mungkin tidak gigih gitu, atau gampang lemah atau gampang putus asa, gampang kecewa gitu, Pastor. Sehingga yang namanya tujuan hidup kita tidak ditempuh dengan kegigihan, Pastor. Nah, kira-kira yang real apa, Pastor, yang harus kita bangun, yang harus kita bentuk supaya kita di posisi gigih dan itu tidak berubah. Gigih adalah gigih gitu. Kira-kira apa, Pastor, yang harus kita lakukan hari demi hari, Pastor? Memang kita udah tahu lah ya bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Oke. Terus juga Tuhan bicara tadi di Yesaya 40 ayat 28, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan bensin yang baru gitu ya, supaya jalannya kencang gitu ya. Ya, jadi pertanyaannya kadang bisa nggak kita tetap keep in touch sama Tuhan? Keep in touch dengan Tuhan. Ya. Keep in touch dengan Tuhan. Hubungan menentukan tingkat kegigihan kita ya, Pastor, dengan Tuhan. Yes. Oh, jadi hubungan itu adalah apa ya? Power kita untuk bagaimana kita nge-charge terus dengan Tuhan gitu ya, Pastor. Ya. Cuma kan kadang gini, Pak Erwin, teman-teman ya. Dulu sebelum nikah kita gigih mencari pacar kita gitu ya. Dan sudah menikah kadang kita jadi loyo karena udah deket jadi loyo gitu. Nah, itu Pak Pastor ngomongin saya itu. Ya kan semakin semangat gitu sama istri kita. Sama kayak Tuhan juga begitu gitu. Kita harus semakin intim dengan Tuhan gitu. Nah, kalau lagi makin susah ya makin intim. Kalau saya bilang ke istri saya, keadaan boleh bergejolak di luar sana, saya peluk kamu, saya tenang. Betul nggak teman-teman? Amin. Dalam kesatuan kita bisa tenang, sepakat, ada berkat Tuhan mengalir. Jangan jadi malah kocar-kacir gitu, malah jadi bingung. Semakin intim sama Tuhan, makin intim sama pasangan kita gitu. Di dalam tinggal tenanglah terletak kekuatanmu gitu ya. Jadi peluk pasangan kita, latihan dulu, karena itu kan penolong yang Tuhan kasih. Ya. Sebelum ke Tuhan, peluk pasangan kita. Gitu. Wow. Jadi ada juga hal nih, Pastor, yang kira-kira seperti Pastor bilang, kita udah dapat akhirnya istri yang cantik, gitu kan? Ya. Terus akhirnya kita juga ada kemungkinan hasil yang kita dapatkan itu digoda, gitu ya, Pastor. Ya kan? Kita udah dapat misalnya direktur lah, wah kita udah jadi direktur akibat kegigihan kita. Rupanya itu juga akan diuji juga gitu ya, Pastor. Ya, di atas langit ada langit. Nah, di atas langit ada langit. Dan untuk menjaga nama Tuhan ditinggikan dari setiap apa yang sudah kita hasilkan, langkah apa lagi kira-kira, Pastor, yang harus kita lakukan? Kita udah dapat nih, kita udah dapat apa yang kita sudah inginkan gitu. Supaya itu tetap di dalam kemuliaan Tuhan itu gimana Pastor caranya?
Di Mazmur kan bilang, dalam ucapan bibir, ucapan syukurlah kamu memuliakan aku. Oh, Jadi mengucap syukur itu penting. Karena Oke. kalau enggak, kita akan selalu haus dengan yang cantik, dengan kekuasaan, dengan harta, semua kita jadi gila hormat, gila harta, gila segala macam gila. Jadi dengan mengucap syukurlah kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Walaupun sekecil apapun, bisa makan nasi tempe aja udah bersyukur. Oke. Termasuk Mengucap kalau syukur. sampai direktur juga mengucap syukur makan pecel gitu ya. Itu kesederhanaan. Oh, rupanya ya, oke. Saya coba mengerti. Coba saya mau menyimpulkan, Pastor. Dalam arti gini, sebelum kita gigih melakukan sesuatu, kita harus tahu target kita apa, sehingga kita juga tahu nanti setelah kita capai target kita harus seperti apa. Mungkin gitu nggak, Pastor? Iya, betul sekali. Bukan berarti kita hidup dalam kasih karunia kue sera-sera gitu ya. Oh, Kita harus tetap, visi itu kan target, visi dari Tuhan itu kan bicara target. Jadi kita harus berjuang gitu, berusaha gitu. Wah, kalau sales ya kita pasarin, kalau kita urusan sama birokrasi ya kita mesti deketin gimana caranya gitu untuk bisa izin-izin bisa selesai gitu, gimana bisa melakukan, bukan berarti kita menyalahi aturan, tapi gimana caranya gitu supaya bisa semua dalam masa-masa yang sukar kita bisa ada jalan keluar gitu. Oke. Nggak gampang gitu di tengah bangsa Indonesia gitu. Iya. Oke. Ya, waktu kita sudah habis, Pastor. Ya. Sebenarnya kalau bicara tentang ini banyak permasalahan di pria-pria, terutama karena beban tanggung jawab itu ada di kita gitu. Jadi tanpa ada didukung oleh karakter, tanpa didukung oleh kekuatan Tuhan atau perkenanan Tuhan atas diri kita, saya yakin para pria itu tidak akan kuat dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, dengan kejadian malam hari ini, peristiwa malam hari ini, yang menentukan kekuatan kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Inspirasi boleh datang kepada panca indera kita, tetapi hubungan dengan Tuhan yang menentukan nanti hasilnya. Dalam arti kata, kita bisa aja baca buku motivasi, buku-buku lain, tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak atas hubungan kita, itu pun tidak akan menjadi suatu keberhasilan atas diri kita. Jadi tetaplah terhubung terus dengan Tuhan kita, supaya kekuatan kita itu tidak menjadi letih, tidak akan menjadi lesu, dan tidak akan menjadi lelah gitu ya. Tetap terus maju untuk kita semua malam hari ini. Terima kasih Pastor yang sudah memberikan inspirasi bagi kita malam hari ini. Sekali lagi, jangan pernah mundur ke belakang. Di depan rupanya banyak hal yang akan kita raih dari setiap pilihan kita malam hari ini. Saya berdoa juga untuk malam hari ini kepada kita semua yang mulai letih, lesu, beban berat. Itu berarti waktunya untuk kita kembali kepada Tuhan. Waktunya kita untuk terus incas dengan Tuhan, supaya hubungan kita dipulihkan, lalu nama Tuhan ditinggikan di dalamnya. Terima kasih sekali lagi Pastor.